Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan. Saya juga menyapa untuk Bapak Ibu Saudaraku yang mungkin mengikuti ibadah secara online. Shalom, damai sejahtera melimpahnya dari Tuhan Yesus Kristus kepada setiap kita anak-anak yang dikasihinya. Hari ini kita sama-sama kumpul di dalam rumah Tuhan dan saya juga percaya ada berkat yang Tuhan sudah siapkan untuk kita bisa terima hari ini, untuk kita bisa nikmati hari ini. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu Saudaraku, hari ini tim Praise and Worship boleh meninggalkan tempat. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Luar biasa tadi ya puji-pujian kepada Tuhan kita, karena saya percaya memang Dia adalah Tuhan yang sangat berjaya dan besar. Dan selalu rasanya tidak bisa berhenti ya kalau memuji nama Tuhan, karena ada banyak hal yang kita bisa syukuri, ada banyak hal yang kita juga bisa doakan lewat setiap pujian kita. Hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, dan saya beri judul di sini Karah ya. Seperti tadi di host sudah dikatakan bahwa bulan ini kita belajar tentang waktu Tuhan, His perfect timing begitu. Dan satu judul terakhir yang saya pilih untuk kita sama-sama boleh belajar di akhir minggu ini, tentunya sebenarnya Bapak Ibu Saudaraku tidak akan pernah ada kata berhenti untuk belajar tentang kebenaran Tuhan, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat kaya. Dia begitu dalam, begitu lebar, begitu tinggi ya kasihnya ya. Dan saya tahu bahwa sebetulnya 4 minggu gak cukup begitu ya. 4 minggu kita gak cukup belajar firman Tuhan, tetapi saya percaya bahwa untuk bulan ini Tuhan sudah sediakan sesuatu bagi kita, dan di hari-hari ke depan saya percaya kita juga akan kembali ketemu sama yang namanya waktu Tuhan. Oke. Nah, coba ya sebelum kita. Jadi ini saya nggak sengaja ya Bapak Ibu Saudaraku, jadi waktu bikin PPT, saya kayak mau bikin PPT buat meeting gitu ya, karena saya tiap minggu pasti harus pimpin meeting. Jadi saya bikin ada kontennya gitu ya, ada isinya. Dan ketika saya bikin, saya pikir oh ya kita kalau dengar firman Tuhan itu seperti kita makan, betul? Makan makanan rohani. Jadi saya bikin di sini menu of the day. Kalau kita ke restoran atau kafe buka menu, pasti nanti ada rekomendasi dari chefnya gitu ya, hari ini menunya apa gitu ya. Jadi saya pikir saya bikin ini juga. Hari ini kita mau makan apa? Ada 3 hal ya sebetulnya secara garis besar. Yang pertama saya akan ingatkan, ternyata waktu itu ada 2, yaitu Kronos dan Kairos. Kita sebagai anak Tuhan perlu untuk betul-betul mengerti bahwa waktu yang kita jalani bukan hanya sekedar Kronos, yaitu sekarang menunjukkan pukul 8 lebih, nah itu Kronos ya. Tetapi ada juga yang namanya Kairos. Kemudian kita akan bahas ternyata ada sukses, sering dengar ya sukses, tapi ternyata itu bukan kita ya gitu. Karena kenapa? Karena kalau dari Tuhan itu namanya good success. Nah ya nanti kita akan belajar, dan yang terakhir kembali lagi kita akan belajar bagaimana kita trusting God, kita percaya dan kita percayakan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Itu ya menu of the day ya hari ini ya, makanan kita ya. Oke, siap Bapak Ibu Saudaraku? Siap, kalau siap mari saya ajak kita semua untuk kembali berdoa. Bapa di surga, Tuhan Yesus, Allah Roh Kudus, terima kasih. Kami percaya bahwa inilah menu yang sudah Kau siapkan bagi kami anak-anak-Mu untuk kami boleh nikmati hari ini. Dan kami bersyukur Tuhan buat waktu dan kesempatan yang sudah Engkau tetapkan. Karena segala sesuatu yang sudah Engkau tetapkan tidak ada seorang pun yang bisa intervensi. Dan kami bersyukur karena waktu ini adalah waktu yang terbaik di mana kami bisa makan Tuhan. Kami bisa mempelajari, kami bisa mengenal kebenaran-Mu lebih lagi. Karena itu Allah Roh Kudus, kami persilahkan Engkau untuk Engkau menguasai ruangan ini, menguasai hati dan pikiran kami, menjauhkan dari setiap kami pikiran-pikiran yang lain, distraksi-distraksi Tuhan kami usir di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga setiap makanan, setiap benih firman Tuhan itu boleh tertanam di dalam hati kami seperti tanah yang subur, yang pasti benih ini akan tumbuh, berakar dengan baik dan menghasilkan buah berlipat kali ganda untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, urapi kami semua anak-anak-Mu di tempat ini tidak terkecuali, dan juga setiap jemaat-Mu yang mungkin mengikuti dari rumah atau dari online Tuhan. Hai berdoa kuasai kami semua, dan Allah Roh Kudus beri kepada kami pengertian lebih lagi. Karena kami tahu dan percaya hanya Engkau yang sanggup untuk membukakan pengertian bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya hari ini kami penuh dengan anugerah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Tolong katakan ke sebelah kiri dan sebelah kanan, saya bersyukur saya duduk di sebelah Anda.
Waduh, Om Randy gak ada temennya. Berarti sebelahnya Bapak Gembala ya. Ya bersyukur ya, bukan kebetulan ya Bapak Ibu Saudaraku duduk di sebelahnya tuh saudara yang ini atau saudara yang itu, saya percaya tidak ada yang kebetulan di dalam Tuhan. Oke, kita akan belajar tentang kara. Nah itu ya tadi saya ingatkan, kenapa kita belajar tentang waktu Tuhan. Saya melihat bahwa kita tuh hidup di dalam dunia, tapi kita gak pakai prinsip dunia. Nah, seringkali kita lupa kita hidup di dunia, kita banyak dengar, kita banyak baca, dan kita jadi ikut prinsip dunia. Ya, we are in this world, but we are not of this world. Kita tuh hidup di dunia ini, tapi kita bukan berasal dari dunia. Ya, jadi jangan pakai prinsip dunia. Nah, prinsip dunia tuh kronos. Ya, waktu tuh nggak bisa di pause, waktu tuh nggak bisa di stop. Waktu nggak bisa diulang, ya, waktu nggak bisa dibeli. Orang terkaya apapun di dunia ini nggak akan pernah bisa beli yang namanya waktu, betul? Dan waktu juga nggak bisa dijual. Waktu saya nggak bisa kasihin ke Ibu Gembala, nggak bisa. Jadi waktu itu betul-betul sesuatu yang terus aja jalan begitu. Nah sehingga apa? Sehingga dunia saat ini ada di dalam satu tekanan yang besar begitu. Karena dunia jadi punya prinsipnya gini, siapa yang cepat dia yang menang gitu. Ya, siapa yang bisa selalu perfect, sempurna, gak pernah bikin kesalahan gitu ya, dia yang bakal sukses gitu. Padahal kita tahu kita banyak ngelakuin kesalahan dan kadang-kala kesalahan itu membuat kita perlu untuk menanggung konsekuensinya, betul? Betul. Sehingga kita kadang-kala trauma, aduh saya pernah buat kesalahan gitu ya, dan saya jadi takut, saya jadi trauma gitu. Karena kita gak bisa perbaiki apa yang sudah terjadi. Ya, betul gak? Kemudian sekarang Bapak Ibu Saudaraku yang punya anak-anak tahu ya sekarang persaingan tuh ketat sekali. Cepat, semua harus serba cepat ya, harus cepat lulus, harus cepat apalagi lah, saya nggak tahu gitu. Jadi kita tuh ditekan. Tapi pagi hari ini saya mau kasih tahu ada kabar baik, kita tuh anak Tuhan. Kita nggak hidup berdasarkan prinsip itu, sekalipun kita mengalami, tapi ada yang namanya waktu Tuhan. Dan tadi yang seperti saya doakan, saya tahu dan saya percaya kita semua juga percaya bahwa waktu Tuhan tuh nggak bisa ada yang intervensi. Amin. Dan waktu Tuhan itu tidak pernah terlambat, amin. Waktu Tuhan itu pasti yang terbaik. Nah ini, jangan kita hidup hanya berdasarkan kronos, tapi kita perlu hidup berdasarkan kairos, waktu Tuhan. Jadi Bapak Ibu jangan dengerin ya kalau ada orang bilang gini, kamu salah sih, telat ini anak kamu belum bisa ngomong. Ayo, siapa yang punya anak-anak kecil waktu telat ngomong terus kita denger, ini umur segini harusnya udah bisa begini loh. Sebagai orang tua pasti stres ya, oh ya anak saya belum bisa ngomong nih, belum apa. Hey, kita belajar yang namanya kairos. Berdoa sama Tuhan dan minta Tuhan tolong yang terbaik untuk anakku. Sehingga Anda tidak perlu stres, amin. Itulah sebabnya dunia semakin jahat Bapak Ibu Saudaraku. Karena kalau saya pelajari, tekanan begitu keras sehingga membuat dunia itu semakin stres, depresi. Dan maaf kata ada banyak orang yang akhirnya mengakhiri hidupnya karena terlalu stres, ditekan terus. Dan yang kedua adalah orang jadi jahat. Karena apa? Untuk survive, untuk bertahan hidup. Jadi wah ya singkirin kiri, singkirin kanan kalau perlu gitu. Karena apa? Hidup keras bro, gitu kan kayak gitu. Tapi kita gak kayak gitu, kita sebagai anak Tuhan gak seperti itu. Kita dapat anugerah banyak dari Tuhan. Dan Tuhan sudah tetapkan semuanya. Ya waktu Tuhan ini. So ini adalah kabar baik buat kita dan kita perlu tahu ini. Oke, makanya kita belajar ini. Nah Bapak Ibu Saudaraku, kita akan belajar dari pengkhotbah. Ya, di awal bulan Bapak Gembala sudah bagikan firman Tuhan ayatnya dari Pengkhotbah 3 ayat 11. Ya, bahwa segala sesuatu ini indah pada waktunya Tuhan. Tuhan tuh udah tetapin semuanya indah begitu ya, betul. Nah kita akan belajar lagi hari ini dari pengkhotbah. Kenapa pengkhotbah? Ya saya kasih tahu supaya Bapak Ibu Saudaraku mengerti. Kenapa kita belajar dari pengkhotbah? Karena pengkhotbah ditulis sama seseorang yang namanya siapa? Salomo, betul. Siapakah Salomo? Salomo adalah Raja Israel ketiga. Dan yang spesial dari Salomo adalah Alkitab mencatat bahwa Tuhan kasih sama Salomo hikmat. Dan Tuhan katakan seperti ini, sebelum kamu Salomo dan sesudah kamu Salomo, tidak pernah akan ada orang yang lebih berhikmat daripada kamu. Wow, ya anak-anak muda ini ada di sini nggak ya? Elon Musk lewat, ya Mark Zuckerberg lewat. Siapa lagi? Jack Ma lewat. Kenapa? Karena firman Tuhan yang bilang, Tuhan bilang, sebelum kamu dan sesudah kamu tidak pernah akan ada orang yang sehikmat kamu. Wow.
Dan Tuhan izinkan Salomo tulis ya kitab Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung. Berarti ada sesuatu ketika Salomo menulis. Amin. Amin. Tuhan pakai Salomo. Itulah sebabnya kita belajar tentang waktu Tuhan dari kitab Pengkhotbah. Karena Salomo mengatakan sesuatu tentang waktu Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, izinkan saya juga berkata buat anak-anak muda di sini ya, jangan terlalu ngegandrungin orang-orang dunia yang dilihat sukses lah begitu ya. Kenapa jelas-jelas Salomo itu adalah orang yang paling pintar. Ya, dia cuma kalah sama satu, dia cuma kalah sama Yesus. Karena Yesus 100% manusia dan 100% Allah. Ya. Oke, kita baca ayatnya. Hari ini kita baca dari Pengkhotbah 9 ayat yang ke-11. Lagi aku melihat, ini berarti Salomo yang ngomong. Salomo melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat, dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat, juga roti bukan untuk yang berhikmat, kekayaan bukan untuk yang cerdas, dan karunia bukan untuk yang cerdik cendekia. Saya berhenti. Dunia bilangnya apa? Kalau mau menang perlombaan, kamu mesti cepat. Kalau kamu lewat, kamu gak bisa menang. Tapi Salomo bilang enggak loh. Ayo. Ya, apa yang diomongin sama dunia itu contrary banget sama apa kata firman Tuhan. Makanya kita perlu terus untuk dive firman Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Perlu untuk terus ngomongin firman Tuhan karena selalu beda. Ya, terus kita pikir yang apa lagi nih? Yang unggul perjuangan bukan untuk yang kuat. Sedangkan kalau tarung ya udah pasti yang kuat dong yang menang. Tapi Salomo bilang enggak, dan dia orang terpintar sepanjang segala abad. Dia bilang bukan loh. Dia tulis Pengkhotbah ini di umur yang tidak muda. Jadi dia sudah melihat, dia bilang kan, aku melihat. Melihat tuh berarti dia mikir. Ya, dengan hikmat Tuhan tuh dia bisa melihat gitu. Dapat insight, ternyata bukan. Bukan loh. Kalau gitu apa? Bener gak ya? Kalau gitu apa dong kalau bukan itu? Dia bilang, karena, nah ini penyebabnya yang tidak menyebabkan itu. Waktu dan nasib dialami mereka semua. Bapak Ibu Saudaraku, di Alkitab bahasa Indonesia dikatakan waktu. Di Alkitab bahasa Inggris dikatakan time. Nah ini ya, saya ambil dari English Standard Version. Time and chance happen to them all. Time. Tapi di bahasa asli, bahasa Ibrani itu kairos. Jadi bukan waktu kronos. Ya, kurang jelas kalau di bahasa Indonesia, kurang jelas kalau di bahasa Inggris. Tapi kalau di Alkitab bahasa asli Ibrani dikatakan kairos. Ternyata waktu Tuhan yang punya kuasa. Amin. Amin. Kalau Bapak Ibu Saudaraku percaya, katakan amin ya. Itu terjadi. Contohnya, Daud vs Goliat. Nah, ngerti kan sekarang kan? Daud tuh kecil. Ya, Goliat besar. Ya, mereka bertarung. Yang menang siapa? Daud. Lihat. Kalau waktu Tuhan, kalau Tuhan, waktu Tuhan itu kan sesuatu yang sudah Tuhan tetapkan, tidak ada yang bisa intervensi. Kalau Tuhan udah turun tangan, prinsip dunia gak berlaku. Ya kan, dunia selalu bilang kalau mau kaya gitu ya, mesti cerdas, mesti pintar, buat apa gitu. No. Salomo bilang no. Waktu Tuhan, time and chance. Ya. Waktu dan nasib dialami semua orang. Daud lawan Goliat dan kita tahu Daud menang. Kenapa Daud menang? Apakah karena dia hebat? Apakah karena dia bawa senjata yang besar, bawa bazooka gitu ya? Enggak. Daud bilang waktu menghadapi Goliat, kamu boleh lawan aku bawa senjata yang hebat, tapi aku lawan kamu, aku bawa nama Tuhan. Yes. Jadi kita jangan terlalu takut begitu ya. Oh yang lain udah begini, yang lain punya modal, yang lain punya kehebatan apa? Nama Tuhan, waktu Tuhan. Itu yang menentukan segalanya. Itulah sebabnya kita belajar waktu Tuhan. Amin. Katakan sebelah kiri, sebelah kanan, waktu Tuhan, waktu Tuhan. Oke. Nah ini ya, kita lihat bahasa aslinya. Karena ternyata bahasa Inggris dan bahasa Indonesia Alkitabnya tidak begitu jelas. Tapi begitu ke bahasa asli ada sesuatu Bapak Ibu. Dan saya udah terima ini, saya mau bagikan buat kita semua. Supaya kita hidup di dalam kemenangan, damai sejahtera dan kebenaran Allah. Ternyata waktu di bahasa aslinya, bahasa Ibrani itu at ya. Tetapi
bahasa Yunani itu kairos yang kita tahu sebagai waktu Tuhan. Ya, kemudian kalau chance itu bahasa aslinya itu pega atau paga yang artinya to make intercession or pray. Jadi berdoa. Ya, jadi tadi kan time and chance happen, ya. Chance itu ternyata pega atau paga yang artinya berdoa. Nah, ini happen itu bahasa aslinya tuh karah. Ya, apa itu karah? Ini karah tuh. Right time, right place, happenings. Sesuatu yang terjadi tepat waktu dan tepat tempat. Gak meleset sedikit pun. Kayak kita bisa sama-sama ada di dalam satu mall, katakanlah begitu. Tapi kita gak ketemu. Tapi ada satu kali kita pergi ke mall terus ketemu misalnya saya Om Randy gitu. Om gitu ya. Bisa kebetulan banget nih kita ketemu. Nah itu seperti itu. Right time, right place, happening. Dan ini Tuhan yang ngatur. Tuhan bisa banget. Dia bisa banget. Nah ini karah tuh itu. Right time, right place, happening. Ya, being at the right time, right place, atau doing the right thing as a result of prayer. Waktu kita berdoa sama Tuhan, Tuhan aku minta yang terbaik, Tuhan aku minta waktumu, Tuhan aku minta pertolonganmu, amin, dalam nama Yesus amin. Terus kita pergi jalan, nah, Tuhan bisa bikin karah, right time, right place. Karena kita sudah berdoa kepada Dia, amin. Wow, rahasia yang luar biasa ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Jadi jangan lagi stres, jangan lagi takut, kita punya Tuhan yang Dia berkuasa atas kronos atau waktu dunia. Oke, nah ini ya, lanjut. Nah ini ya, jadi chance happen. Kita akan belajar sesuatu selain kairos waktu Tuhan, ada yang namanya chance happen atau karah. Ya, prayed opportunities atau prayed happenings. Jadi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi karena kita berdoa. Sesuatu yang terjadi karena kita berdoa. Berdoa kepada siapa? Udah pasti ya. Kepada Tuhan kita yang luar biasa ya. Nah, dari Pengkhotbah 9 ayat 11 ini, kita coba lihat kata karah, ya, right time, right place ini ditulis di Alkitab itu pertama kali di mana? Ya, karena kalau Alkitab pertama kali keluarkan kata itu, it must be something. Pasti ada sesuatu di situ, kita bisa belajar. Dan ternyata Salomo tulis karah di situ, tadi kan ya, kairos and karah begitu ya, kurang pega karah, kairos dan pega karah. Sebetulnya bahasa aslinya begitu. Nah karah ini pertama kali keluar di mana? Ternyata karah pertama kali keluar di Kejadian 24 ayat 12. Di dalam seluruh Alkitab kata karah nggak banyak, hanya sekitar 20-an tertulis. Tapi pertama kali itu ditulis di Kejadian 24 ayat yang ke-12. Apa isi Kejadian 24 ayat 12? Ini saya bukakan. Kejadian 24 ayat 12 mengatakan seperti ini. Lalu berkatalah ia, Tuhan Allah Tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada Tuanku Abraham. Kita gak akan punya cukup waktu kronos untuk baca Kejadian 24. Karena saya mau bilang Kejadian 24 jauh lebih rame daripada drama Korea. Ya drama Korea itu penuh dengan kebohongan ya, karena itu settingan semua. Baca Bapak Ibu Saudaraku, saya aja baca berkali-kali. Kejadian 24 itu bicara tentang bagaimana Ribka dipinang bagi Ishak. Ya, siapa itu Ribka? Ribka itu menantunya Abraham. Jadi Abraham bilang sama hambanya, saya udah tua, udah lanjut umur, Ishak sudah besar, kamu pergi cari, ini saya pakai bahasa sehari-hari ya, cari istri buat anak saya. Bapak Ibu Saudaraku, saya renungin, ini suruh hambanya cari istri, cari mantu, bukan cari pelayan ya, cari istri, jadi cari majikan. Kira-kira ini tugas yang ringan apa berat ya? Hah? Berat sekali gitu ya, tapi Abraham suruh hamba yang dia percaya. Begitu berani Abraham melakukan itu, kenapa? Karena Abraham disebut bapak orang beriman. Karena Abraham sudah mengalami betapa Tuhan juga menyuruh dia untuk kamu keluar dari tanah kamu. Pergi ke tanah yang akan kujanjikan. Di mana Tuhan? Pokoknya keluar aja. Hah? Ya udah keluar aja. Jadi ketika dia pun mencari mantu buat anaknya, saya percaya dia udah doa sama Tuhan. Dan Tuhan bilang, pergi, suruh hamba kamu pergi. Karena dia udah terlalu tua. Cari
di tanah yang kamu dulu tinggal. Karena tanah yang sekarang Abraham tinggal itu tanah Kanaan. Di situ perempuan-perempuannya bukan perempuan-perempuan bangsa Israel atau Yahudi seperti itu. Jadi perlu ke sana. Ya, jadi ini doa dari hambanya. Kalau Bapak Ibu Saudaraku baca seru ya di situ ya, karena hambanya juga bukan berargumen ya. Jadi cukup ngobrol gitu ya sama Abraham. Nanti kalau nggak dapet gimana? Kenapa bukan Ishak yang ke sana gitu? Pokoknya tuh ngobrol lah gitu. Tapi Abraham bilang enggak, pokoknya kamu yang pergi. Kamu yang pergi. Nah ini makanya dia berdoa sama Tuhan. Dia bilang, Tuhan Allah Tuanku Abraham. Ya, buatlah kiranya Karah pada hari ini. Right time, right place, happening. Ini pertama kali. Nah ini ya. Ini saya ambil dari Amplified. And he said, "O Lord God of my master Abraham, I pray you cause me to meet with good success." Good success itu Karah. Good success. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, dunia bilang sukses, buat kita anak Tuhan ada kata yang baru dan ada sesuatu yang lebih daripada sukses yang disebut dengan good success. Kenapa saya bilang gitu? Karena dunia seringkali kejar sesuatu, apa nih misalnya kejar kekayaan, tapi kemudian keluarganya berantakan, itu yang disebut sukses? Oh lah, bener gak? Kejar apa nih? Kesehatan misalnya gitu. Tapi udah gitu ada sesuatu yang buruk, hubungan misalnya atau pekerjaan buruk gitu ya. Itu yang disebut sukses? No. Ya, dunia tuh gak pernah bisa sempurna. Jangan ikutin dunia, good success itu datangnya dari Tuhan. Karah ini, right time, right place. Ya, oke, kita akan coba lihat selanjutnya. Nih ya. Perbedaan antara sukses dengan good success. Ya, jadi kalau sukses itu world success. It's not good success. Ya. Tapi good success itu artinya God ordained happenings. Jadi sesuatu yang Tuhan tuh udah tetapkan. Sesuatu yang Tuhan sudah perintahkan. Sesuatu yang Tuhan sudah kasarnya materaikan. Gak ada seorang pun yang bisa gagalin. Terus kita capek-capek kejar sukses, ngapain? Stres-stres begitu, ngapain? Ya, lebih baik kita terus dekat sama Tuhan dan Tuhan, I ask you for good success, for your Karah. Minta sama Tuhan Karah. Kenapa? Karena itu Tuhan yang bikin rencana. Tuhan yang bikin orkestranya. God orchestrated moment. Waktu-waktu di mana, momen-momen di mana Tuhan yang bikin orkestra. Mungkin ada sesuatu yang kelihatannya buruk terjadi sama kita, tapi sebetulnya Tuhan tuh lagi bikin orkestra. Sehingga akhirnya itu menjadi sesuatu yang nantinya kita tahu, wah ternyata rencana Tuhan itu tuh ya, saya kemarin ada sesuatu yang buruk tapi wah Tuhan tuh ternyata, gitu. Kalau Tuhan bikin sesuatu tuh gak bisa kita mengerti, tapi ini good success, Tuhan yang kerjakan. Ya, dan good success ini saya mau katakan dia itu sama dengan Karah. Ya, oke. Dan kalau kita baca di Kejadian 24, di ayat 15-nya dikatakan sebelum hamba ini selesai berkata-kata atau berdoa, maka datanglah Ribka. Ya, jadi hambanya tuh lagi berdoa, Tuhan berikan aku Karah, begitu. Kiranya nanti kalau ada perempuan yang datang bawa buyung, begini-begini, begitu-begitu, belum dalam nama Yesus aku berdoa, belum. Ribka udah datang. Lihat, kalau Tuhan yang bikin orkestra, kalau Tuhan yang bikin rencana, sempurna. Saya waktu ngerenungin ini, emang Ribka naik helikopter ya gitu, diturunin kan enggak ya, bener enggak? Ribka perlu waktu dari rumah untuk berangkat, betul? Ya kan? Ribka perlu punya rencana untuk ngambil air di hari itu, di tempat itu, di jam itu, betul? Dan Tuhan sudah atur. Dan bahkan kalau kita lihat doa dari hamba Abraham ini tepat seperti apa yang Ribka datang. Artinya apa? Tuhan udah tahu. Dan Tuhan taruh itu di hati hamba Abraham sehingga dia pun berdoa minta itu. Dan yang terjadi tepat seperti itu. Wow, good success. Makanya saya mau bilang si iblis dan si jahat itu jangan pernah coba untuk pengaruhi kita lagi Bapak Ibu Saudaraku. Ya, dia akan bilang kamu mesti kerja keras. Kamu mesti cepat, kamu mesti kuat, kamu lawan dia dengan berkata apa? Karah. Aku sih pakai Karah,
Good success, Tuhan yang ordain, Tuhan yang orchestrate. Amin. Amin. Ya karena iblis si jahat itu akan selalu masuk ke pikiran kita, mengingatkan kita kepada si ini juga gini loh kejadiannya, si itu juga gitu loh. Nah tapi pagi ini berita bagusnya saya kasih tahu, nih hamba Abraham dia mendapatkan good success. Kenapa? Dia berdoa sama Tuhan. Dan ternyata Tuhan udah bikin. Dan di ayat 58 ini kalau baca seru banget bener Bapak Ibu, pulang baca deh. Saya benar-benar suggest kita untuk baca. Di ayat 58 ini ceritanya rame banget. Dan di ayat 58 lalu mereka memanggil Ribka dan berkata kepadanya, ini udah final ya. Maukah engkau pergi beserta dengan orang ini, dengan hamba Abraham? Dan jawab Ribka adalah, mau. Soalnya kalau Ribka jawab nggak mau, ya udah batal kan semua, bener nggak? Mau ketemu bawain air lah segala macam. Terakhirnya kamu mau ikut dia nggak? Nggak mau. Gitu. Fail ya, gagal. Tapi Ribka mau. Ya, langsung dibawa besok harinya loh. Gitu. Karena keluarganya bilang jangan langsung dibawa lah, kita bikin acara dulu perpisahan sama Ribka begitu ya. Tapi waktu ditanya ke Ribka, Ribka mau gak kamu pergi saat ini juga sama orang ini? Dan Ribka jawab, mau. Wow. Berikan kemuliaan yuk buat Tuhan yuk. Kalau Tuhan yang udah bikin rencana waktunya Tuhan tuh indah banget Bapak Ibu Saudaraku. Jadi jangan takut, jangan khawatir, terus datang sama Tuhan, terus berdoa sama Tuhan. Si iblis, si jahat itu selalu bikin kita tuh stres gitu ya. Tapi kebenaran firman Tuhan hari ini memerdekakan kita. Jangan takut, lari sama Tuhan dan bilang, I'm asking you for Kara. Aku minta sama engkau Tuhan, good success. Karena dia Allah yang tahu apa yang akan terjadi dan dia rancangin semuanya yang baik. Sempurna malah buat kita. Nah, yang terakhir, saya mau katakan, ini bukan slide terakhir, cuma maksudnya saya mau katakan, nah sesudah itu, ini sesuatu yang baik saya rasa untuk kita pelajari ya. Dikatakan di ayat 26 dan 27, lalu berlututlah orang itu, hamba Abraham, tidak pernah disebut ya namanya siapa ya. Tapi kita belajar dari dia ya hari ini ya. Berlututlah orang itu dan sujud menyembah Tuhan, serta berkata, terpujilah Tuhan. Allah Tuanku Abraham yang tidak menarik kembali kasih-Nya dan setianya dari Tuanku itu, dan Tuhan telah menuntun aku di jalan ke rumah saudara-saudara Tuanku ini. Karena ternyata Ribka masih saudara, ya. Karena memang harus cari jodohnya yang masih bersaudara, karena bukan orang Kanaan, begitu ya. Satu hal waktu saya baca ayat 26 dan 27 saya belajar berapa kali hamba Abraham ini sujud menyembah, sujud menyembah. Setiap kali dia lihat dan kok bisa ya, dia sujud menyembah, sujud menyembah. Yuk Bapak Ibu Saudaraku, kita juga senantiasa ya punya hati yang selalu menyembah Tuhan, bersyukur sama Tuhan. Ketika ada sesuatu yang buruk terjadi, saya juga mengalami ya dalam minggu ini sesuatu yang buruk dalam tanda kutip. Tapi di situ saya bilang, Tuhan terima kasih, Engkau baik. Aku percaya Engkau selalu baik, Engkau merancangkan sesuatu yang baik, saya nggak ngerti, tapi saya tahu saya akan selalu baik-baik saja. Karena saya kesayanganmu, saya ada di dalam tanganmu dan terima kasih. Selalu bersyukur Bapak Ibu Saudaraku ya. Jangan mengeluh, kenapa? Karena kita tahu Tuhan belum selesai tulis cerita kita. Good success itu tuh Tuhan kasih buat kita anak-anaknya, dia sayang sama kita. Ya, kemudian, Nah ini ya, jadi saya mau tekankan kembali untuk kita berdoa. Dulu, ini saya cerita ya, dulu saya sendiri pernah berpikir seperti ini. Kenapa saya harus berdoa ya sama Tuhan ya? Kan Tuhan maha tahu ya. Ya gak usah doa ya, segala-gala juga Tuhan tahu gitu. Gak ya Bapak Ibu. Tuhan kita adalah Tuhan yang pribadi. Dan kita punya hubungan sama dia, bener gak? Dan kalau punya hubungan masa gak ngomong? Pasti ngobrol ya. Sekalipun Tuhan tahu. Sebelum kita berdoa Tuhan tahu isi hati kita. Tapi apa? Dia begitu merindukan persekutuan dengan kita hubungan. Jadi berdoa sama Tuhan. Jangan berpikir atau terintimidasi, nanti aku doanya salah. Kalau enggak, ya udahlah Tuhan tahu ya. Gitu kan. Enggak begitu gitu. Tapi boleh sampaikan sama dia gitu. Karena kembali lagi kita tuh punya hubungan sama Tuhan. Dan sebetulnya hubungan yang makin intim, yang makin dekat, pasti makin banyak cerita. Bener gak? Curhat lah, mungkin ya protes-protes dikit lah. Atau kayak nanya sama Tuhan, kayak kenapa sih Tuhan? Kayak saya juga ya, kenapa ya kemarin kayaknya udah berdoa Tuhan pimpin saya ambil keputusan ini. Tapi pas begitu jalan, salah ternyata keputusan saya gitu. Jadi saya harus nanggung akibat gitu di kantor, di pekerjaannya. Saya harus tanggung jawab, lumayan repot begitu ya. Tapi udah gitu, it's very okay. Karena punya hubungan yang begitu dekat, nah kita bisa sampaikan selalu sama Tuhan. Dan ini saya mau ajarin kita, saya mau ajak kita setiap hari. Ya ketika bangun pagi, sebelum beraktivitas, Bapak Ibu Saudaraku berdoa, minta sama Tuhan. Tuhan
hari ini aku minta Kara, ya, doing right things, ya, at the right time, at the right place, seperti itu. Oke, nah ini yang terakhir yang saya perlu sampaikan juga adalah, nah ini ya, di ayat 13 dan 14. Ini adalah doa hamba Abraham. Hamba Abraham ngomong tadi ya di ayat 12, Tuhan kiranya Engkau memberikan kepadaku gitu kan, kesuksesan hari ini segala macam. Nah, kemudian di ayat 13 ini dikatakan, di sini aku berdiri di dekat mata air. Dan anak-anak perempuan penduduk kota ini datang keluar menimba air. Kiranya terjadilah begini. Anak gadis kepada siapa aku berkata bla 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 bla. Bapak ibu saudaraku, saya menggarisbawahi kiranya terjadilah begini. Kita boleh berdoa sama Tuhan minta spesifik cara. Ya. Tuhan kiranya terjadi seperti ini. Tapi bukan berarti semua harus seperti itu Bapak Ibu Saudaraku. Makanya saya rasa ini penting sekali untuk saya sampaikan. Karena saya sering ketemu banyak orang Kristen dan bilang, aku berdoa A, tapi kok kenapa gak kejadian ya A? Kebetulan kita belajar Karah dari hamba Abraham ini memang tepat seperti apa yang dia doakan. Tapi kembali lagi ingat, rancangan Tuhan bukan rancangan kita. Minta Karah, tapi kemudian caranya biarkan Tuhan, izinkan Tuhan. Ya. Makanya contoh ini saya rasa baik sekali untuk kita sama-sama belajar. Ya, tidak selalu caranya seperti apa yang kita doakan. Ya, karena dia Allah yang berkuasa. Saya bersyukur beberapa hari yang lalu saya bless, ya, dan ada seorang anak bless gitu yang bersaksi dan dia bilang begini, apa sih artinya waktu Tuhan? Dia bilang, apakah waktu Tuhan itu artinya waktu di mana apa yang kita doakan tepat terjadi seperti apa yang kita doakan? Dia bilang begitu. Dan dia katakan, enggak loh. Kenapa? Karena saya berdoa buat papa saya. Papa saya yang sakit. Dan ujung-ujungnya papa saya meninggal. Dia bilang gitu. Jadi apakah itu bukan waktu Tuhan? Dia bilang, enggak, itu waktu Tuhan. Dia bilang, wow, saya bersyukur. Anak ini begitu mengerti kebenaran. Dia bilang, itu tetap waktu Tuhan. Karena waktu Tuhan itu bukan berarti selalu yang terjadi itu seperti yang saya inginkan. No. Karena dia tahu yang terbaik. Ya, waktu Tuhan adalah waktu di mana Tuhan betul-betul atur semuanya. Dan sekalipun saya nggak ngerti, saya percaya itu yang terbaik. Ketika kita percaya sama Tuhan, jangan cuma percaya sama waktu Tuhan, tapi percaya kepada kebaikannya, dia bilang begitu. Percaya kepada rencananya gitu. Percaya kepada caranya. Dan saya mau ingetin, lihat ini, Yesus. Ya. Apa yang Yesus lakukan? Anak perempuan Yairus sakit. Ya, dan kita tahu ceritanya Yesus terhalang, anaknya keburu mati. Udah mati Bapak Ibu Saudaraku. Tapi Yesus bisa bangkitkan. Apakah itu sesuai dengan ekspektasi waktu ada orang-orang datang bawa berita dan mereka kan bilang dari rumah Yairus itu bilang, udah Yesus gak usah repot-repot pulang ke rumah kamu lah. Anak kamu udah mati, forget it. No hope, udah mati. Jangan atur cara Tuhan. Amin. Dia Tuhan. Ya, yang mati pun bisa dia bangkitkan. Ya, kita percaya sepenuhnya kepada dia, pribadi dia. Waktu Tuhan, cara Tuhan, hati Tuhan, rancangan Tuhan. Amin. Karena dia Tuhan. Ya, kemudian ini air biasa diubah menjadi air anggur. Ini juga perjamuan di Kana saya banyak sekali dapat kebenaran gitu. Kenapa? Karena dunia sering bilang, kamu mesti cepat loh, kalau enggak terlambat. Lihat apa yang Yesus lakukan. Bapak Ibu Saudaraku, untuk bisa bikin wine, air anggur, itu butuh waktu yang lama. Karena itu fermentasi. Saya belajar itu waktu yang sangat lama. Yesus bikin hanya dengan beberapa detik. Waktu dicedok, dibawa, terus pemimpin pestanya cicip dan bilang, ini air anggur terbaik, ini baik banget. Kalau Yesus sudah turun tangan, itu yang namanya kronos, lewat. Karena kalau pakai kronos, kalau pakai waktu dunia, fermentasi anggur tuh lama. Ya, malah makin lama makin enak bertahun-tahun, bener gak? Ya, kalau Bapak Ibu Saudara tahu. Tapi kalau Tuhan Yesus sudah turun tangan, kronos tuh lewat. Karena waktu Tuhan tuh di atas kronos, amin. Jadi jangan takut, jangan khawatir. Dan yang terakhir, penundaan, ya, waktu Maria dan Marta bikin surat sama Yesus, Yesus lagi melayani di daerah mana, mereka bikin surat, sama Yesus cepat datang, kenapa? Lazarus, yang kau kasih ini, saudara laki-lakimu yang kau kasih ini, sakit, sekarat. Dan Yesus lakukan apa? Enggak cepet-cepet datang,
malah tinggal lebih lama di situ. Jadi pagi ini izinkan saya katakan, kita boleh berdoa sama Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku boleh minta apapun sama Tuhan. Tapi kemudian dia Tuhan, dia tahu yang terbaik buat kita. Izinkan dia dengan caranya, dengan waktunya ya. Tugas kita adalah berdoa terus sama Tuhan ya, punya hubungan. Dan saya percaya waktu kita punya hubungan terus sama Tuhan, kita akan dijaga imannya ya, percaya sama Tuhan. Ya jadi menurut saya ya, saya percaya bahwa nggak mesti teorinya doa harus plek sama gitu ya. Salah doa nanti nggak kejawab, emang mantra gitu ya, nggak begitu. Kita nangis aja ya, Tuhan ngerti loh. Karena dia bisa melihat isi hati kita. Ya, jadi yang terpenting adalah selalu datang sama Tuhan. Selalu berdoa sama Tuhan. Saya suka ayat ini, Amsal 3 ayat 5 dan 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertian kita. Ya, akui dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalan. Percaya sama dia. Datang sama Tuhan, kasih tahu apa yang bikin kita takut, stres dan khawatir. Dan kemudian bilang, Tuhan aku minta Kara. Dia bilang terima kasih, aku percaya Kara itu on the way, lagi di jalan. Amin. Amin. Percaya udah, percaya dan percayakan sama Tuhan. Oke. Oke. Ini pemain musik. Oke. Dan mungkin saya share sedikit lagi. Ini ada teks, saya diberkati sekali dengan teks lagu ini ya Bapak Ibu Saudaraku, ini bahasa Inggris memang, Tuhan baik. Jadi ini ya, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, akuilah dia dalam segala jalanmu, ya, akuilah dia dalam setiap apa yang kita lakukan. Dan anak Tuhan ini bikin lagu, dia katakan on the mountains I will bow my life to the one who set me there. Artinya ketika saya lagi ada di gunung, di atas gunung, saya akan menyembah ya, saya akan menyembah atau menyerahkan hidup saya kepada satu pribadi yang bikin saya ada di atas gunung. Mengakui dia di dalam setiap keberadaan kita, ketika kita ada di mountain. Tapi ketika saya ada di valley, ketika saya ada di dalam lembah, ya, in the valley, I will lift my eyes to the one who sees me there. Ketika di dalam lembah, saya akan terus arahkan pandangan saya kepada pribadi yang saya tahu dia juga lagi lihat saya ada di situ. When I'm standing on the mountain, ketika saya berdiri di atas gunung, I didn't get there on my own. Saya sadar, saya bisa ada di atas gunung, itu bukan karena saya. Ada seseorang yang bawa saya ke situ. Tapi ketika when I'm walking through the valley, tapi ketika saya jalan melalui lembah, I know I am not alone. Saya tahu, saya gak pernah sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, di dunia ini mau dimanapun kita berada, mau itu di lembah, mau itu di gunung, gak penting. Yang penting tuh siapa yang menyertai kita. Amin. Dan Tuhan setia. Dia bilang, aku gak akan tinggalin kamu. Ya. Mataku tuh tertuju kepadamu. Ya. Gak ada sesuatu yang terjadi sama kamu kalau bukan seizin aku. Kenapa? Dia sayang sama kita. Dan ketika sesuatu yang buruk terjadi, itu cuma kamusnya dunia itu buruk. Saya juga bilang, saya mengalami sesuatu yang buruk gitu di minggu ini di pekerjaan gitu. Itu kamus dunia, tapi begitu saya tetap tenang. Kenapa? Karena ada sesuatu yang lebih daripada dunia. Dia ya, God's word, God's time, Kara gitu. Kalau Tuhan yang pegang kita, dunia bisa apa? Amin. Yuk saya undang kita semua untuk bangkit berdiri bersama. Saya rindu kita untuk sebentar berdoa kepada Tuhan secara pribadi masing-masing kita. Karena saya percaya dia dengar apa yang Bapak Ibu Saudaraku ucapkan kepada Tuhan. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Terkadang kita merasa jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Katakan Tuhan tak pernah berdusta, Tuhan tak pernah berdusta. Yes you are, thank you Father.
logika kami. Tapi pagi hari ini kami berterima kasih sama Engkau Yesus. Engkau bukakan bagi kami kebenaran-Mu yang sejati, yang tidak akan pernah berubah Tuhan. Ada yang namanya waktu Tuhan. Engkau yang sudah bikin segala sesuatunya sempurna untuk kami Tuhan. Kami gak perlu takut, gak perlu stres, gak perlu khawatir, dan gak perlu terus-terusan lihat dunia. Karena prinsip itu gak berlaku buat kami Tuhan. Kami mau pegang Kairos, waktu-Mu Tuhan. Karena waktu-Mu tidak pernah terlalu cepat, tidak pernah terlambat, selalu tepat pada waktunya. Karena waktu-Mu yang terbaik Tuhan. Karena Engkau pribadi yang terbaik, yang kami miliki seumur hidup kami. Thank you Jesus. Kami berdoa pagi hari ini Tuhan. Dan kami percaya Engkau melihat setiap hati kami. Segala persoalan yang kami alami dan sedang hadapi, itu adalah sesuatu yang wajar. Karena setiap kali kami melihat di dalam dunia, selalu ada yang namanya persoalan dan masalah. Tapi kami punya Engkau, Allah yang selalu buat segala sesuatunya indah pada waktunya. Kau Allah yang selalu sediakan sama kami jalan keluar, solusi. Kau Allah yang setia, yang selalu menyertai kami, menguatkan kami, memberikan kepada kami hikmat Tuhan. Dan kami mau nikmati setiap penyertaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami serahkan seluruh kehidupan kami. Kau yang terus bekerja Tuhan, Kau yang terus bekerja setiap hari, setiap waktu di dalam kehidupan kami anak-anak-Mu Tuhan. Dan biar setiap waktu kami minta karah, kami minta yang terbaik dari Engkau Tuhan. Good time, good place, right time, right place. Thank you Jesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan kami sudah percayakan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita yang baik.